Baru saja kami mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan gugatan yang tergugatnya adalah Saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam ataupun yang baru mengunjungi channel ini, semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, rahmat, limpahan karunia dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum saya memulai konten ini, saya hanya akan menunjukkan satu screenshot. Tadi pagi saya di DM di Instagram Cahaya Islam oleh seseorang, saya tidak berani sebut namanya di sini. Assalamualaikum, saya mantan karyawan di Paytren, usaha milik WYM. Saya bersaksi demi Allah, gaji saya dan beberapa karyawan yang sudah resign, bahkan uang pesangon yang di PHK belum dilunasi sampai hampir 2 tahun ini. Sekiranya ada yang bisa bantu saya untuk mengurus masalah ini, saya sangat berterima kasih. Tambahan, salah satu mantan karyawan bahkan ada yang sudah almarhum dan mengalami nasib yang sama. Saya sendiri sampai tidak bisa lanjut kuliah karena masalah ini. Saya sudah komen di YouTube Cahaya Islam juga. Saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan dapat direspon, dan saya dan seluruh mantan karyawan yang menjadi korban juga siap dijadikan narsum atau saksi tentang kasus ini. Oke, kepada masnya ini langsung saja kunjungi Thoibah Channel ya. Thoibah Channel, di situ ada nomor Pak Darso, silakan hubungi beliau, semoga kemudian bisa dibantu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Semoga saja bisa terselesaikan gitu, hak-haknya bisa dikembalikan juga. Video berikut, video yang akan kita nonton bersama nanti ini adalah video mengenai bisnis Yusuf Mansur mengenai patungan usaha ya, dimana di sini ada 12 nama dari korban yang melaporkannya ke pengadilan. Dan sebelum memulai video berikut, saya tambah sedikit lagi, penting bagi kita untuk mengingat bahwa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemahsumannya, yang mahsum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian kita tahu dan kita diberitahu masalah itu gitu? Bahwa selain Rasulullah itu tidaklah mahsum. Selain Rasulullah itu tidak ada yang mahsum. Artinya, selain Rasulullah adalah manusia biasa. Hanyalah manusia biasa yang bisa kita kritik gitu. Apalagi bukan nabi ya di sini ya. Saya tidak menyangkut pautkan dengan Yusuf Mansur di sini ya. Semua, untuk kita semua gitu. Contohnya beberapa waktu belakangan ini ada kasus ya seperti gambar di samping. Saya tidak tega untuk menyebutkan ya, sangat miris sekali kita hari-hari ini ya, akhir zaman ya, sangat miris sekali. Ini saya tampilkan saja dalam bentuk gambar di samping ya, dalam bentuk gambar berita ya di samping. Saya tidak tega untuk menyebutkan ya. Artinya apa? Bahwa selain Rasulullah kita hanyalah manusia biasa yang boleh saling mengingatkan gitu. Kenapa kemudian ada yang protes, kenapa melalui media? Ya terus lewat mana gitu? Lewat mana? Sementara kasus investasi ini ya sejak tahun 2012 gitu. Tahun 2012. Saya tidak membenci Yusuf Mansur gitu. Untuk apa saya membenci beliau? Tidak ada untungnya buat saya gitu. Tidak ada untungnya buat saya. Semoga kita semua diberi hidayah, semoga Yusuf Mansur diberi hidayah. Semoga masalah ini terselesaikan gitu dan nama beliau kembali baik-baik saja gitu. Seandainya masalah ini sudah selesai dari lalu-lalu, mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti ini gitu. Tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Kenapa saya berani mengangkat masalah ini gitu? Karena saya sudah melihat masalah ini sejak dulu sebenarnya. Sejak lama saya melihat masalah ini. Tapi saya antara percaya dan tidak percaya, sampai kemudian saya bertemu langsung dengan korbannya. Di situ saya yakin karena sudah ada di depan mata saya, di hadapan mata saya gitu. Menangis di depan saya. Apa yang harus saya lakukan? Selain membantu mereka, dan hari ini saya cuma punya media. Cuma dengan cara seperti ini saya bisa membantu mereka gitu. Dan ini bukan masalah aib gitu. Karena semua orang juga memang paham korbannya juga harus dibantu. Toh nyatanya koruptor itu juga diumumkan di televisi. Itu kan aib juga sebenarnya. Sama-sama manusia, kita harus adil menilai itu gitu. Jangan karena ada gelar tertentu, nama tertentu, kemudian kita menjadi tidak adil. Kita harus adil terhadap semua manusia. Kita sesama manusia, sama-sama manusia, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan? Hanya amal soleh kita, bukan karena gelar.
Jangan dibalik-balik di sini ya kawan ya saudaraku ya. Kemudian ya memang banyak tudingan-tudingan itu memang banyak gitu. Karena mereka tidak bisa membantah video-video yang saya tampilkan. Kemudian mereka bilang gibah lah, fitnah. Kemudian terakhir ada yang menyinggung masker. Kenapa pakai masker? Takutkah? Ya ini bagian dari gaya saya gitu. Bagian dari gaya yang saya tampilkan gitu. Karena saya memang jujur saja saya tipikal orang yang tidak sangat sulit untuk tampil di depan lensa kamera seperti ini gitu. Foto profil foto profil Facebook mungkin ada bertahun-tahun saya tidak pernah ganti gitu, karena saya tipikal orang yang jarang berfoto gitu. Apalagi untuk muncul dengan wajah bulat-bulat di depan kamera, sepertinya sangat-sangat sulit sekali. Dan akhirnya saya bikinlah profil seperti ini di YouTube saya gitu. Perkara mau dibilang takut, lillahi saya cuma takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang saya mau takuti selain Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Toh di deskripsi channel saya ada nomor saya gitu. Kalau memang saya melakukan apa-apa gitu, selama ini saya masih menggunakan bahasa yang santun, saya masih pakai kata beliau, dan semua saya tampilkan berdasarkan apa yang ada di dalam video, tidak mengada-ngada insya Allah. Oke, tanpa memperpanjang lebar lagi, kita simak bersama video berikut ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Tony. Di sebelah kanan kiri saya rekan-rekan saya dari Ikhwan Law Office. Jadi baru saja kami mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan gugatan adanya cedera janji atau ingkar janji atau dikenal dengan wan prestasi, yang tergugatnya adalah saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya, karena yang bersangkutan selama ini tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Dan adapun dasar kami mengajukan surat gugatan itu berdasarkan bukti-bukti otentik yang kita punya, yang nanti kita akan insya Allah buktikan di depan majelis hakim, dan juga keterangan-keterangan dari klien-klien kami yang memberi kuasa kepada kami, serta saksi-saksi yang insya Allah juga kami akan ajukan di depan majelis hakim yang akan memeriksa perkara kami nanti. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kami berharap majelis hakim yang memeriksa perkara kami ini bisa mempertimbangkan, jadi bisa mempertimbangkan dasar-dasar tersebut dan bisa memutuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya. Itu harapan kami. Ya, supaya yang bersangkutan saudara YM ini bisa melakukan suatu kewajibannya yang dulu pernah dijanjikan, baik itu melalui media televisi, ya, melalui media televisi maupun yang tertuang di dalam surat sertifikasi, dalam hal ini yaitu masalah patungan usaha. Ya, mudah-mudahan kami berharap nanti proses persidangan bisa berjalan dengan lancar. Hak-hak klien kami yang dilanggar ini bisa majelis hakim nanti yang memeriksa bisa ke arah permintaan kami. Mungkin gitu aja. Materi gugatannya apa sih, Pak? Materi gugatan, ya materi gugatan yang memang ada cedera janji, ingkar janji. Karena sebelumnya yang bersangkutan itu kan ada bisnis program patungan usaha. Jadi patungan usaha apartemen dan hotel haji dan umroh, yang sekarang ini menjadi hotel city. Nah itu. Nah, karena kami mewakili dari beberapa klien kami dari berbagai daerah yang merasa sudah memberikan investasi uang program usaha untuk hotel dan apartemen tersebut, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Walaupun sebelumnya kami sudah memberikan somasi peringatan, namun dari yang bersangkutan tidak menjawab atau tidak memberi tanggapan, sehingga kami ya melakukan upaya hukum untuk jalur perdata. Ya, dengan somasi itu kan berarti kan yang bersangkutan sudah menegaskan bahwa ada kelalaian dari bersangkutan untuk bertanggung jawab pada hak-hak klien kami. Gitu. Berapa jumlah korban yang mewakili korban dan berapa jumlah uang semuanya yang merasa sudah dirugikan? Kalau jumlah orang itu ada sekitar 12 atau 13 orang dari berbagai daerah gitu. Kalau nilainya sih nggak terlalu banyak sih, nggak sampai terlalu banyak gitu. Oke, kalau gugatan ini berarti pidana perdata? Gugatan ini perdata. Ada tuntutannya mungkin? Kalau tuntutannya kita minta kerugian, kerugian baik material maupun imaterial gitu loh.
yang beliau saudara YM janjikan kepada klien kami. Uang dikembalikan dan kerugian material dan Iya, imaterial, ya? betul. Pak, untuk tergugat-tergugatnya itu dapat informasi ada salah satu pengusaha muda yang biasanya SMS itu bagaimana? Iya, karena hotel dan apartemen yang dibangun ini dan dirikan ini kan di dalam naungan. Jadi di dalam naungan PT. Nah, salah satu memang di situ ada direktur dan komisaris utama. Jadi menurut kami ya, mereka lah yang berhak juga untuk istilahnya bertanggung jawab. Selain yang bersangkutan juga sebagai direktur utama kan gitu. Siapa nama-nama itu kok boleh disebut? Kalau nama Atau inisial gitu? kalau inisial sih ada inisialnya di sini JB ya inisialnya. Saya silakan. Ada berapa orang yang digugat tergugatnya? Kalau tergugatnya ada penggugatnya ada 12, tergugatnya ada 3, yaitu atas nama PT, kedua atas nama perorangan, ya kan, dan alias yang bersangkutan direktur sebagai direktur, yang ketiga yaitu komisaris, inisialnya JBS. Pengusaha muda gitu? Hah? Pengusaha muda? Mungkin nanti biar enak itu pas proses persidangan karena terbuka bisa tahu nanti. Boleh. Bang, ini kan model patungan usaha ini kan banyak nih, bukan Ya. cuma klien abang doang. Nah, biasanya kalau sama Ustadz Yusuf Mansur itu kan kalau misalnya ada kerugian atau uang prestasi, ditanya dulu mana buktinya gitu. Kalau Ya. misalnya dulu pernah menyerahkan sejumlah uang, terus kan beliau ngasih sertifikat gitu kan. Nah, klien abang itu ada ya, nggak? kita piagam nih maaf. Iya, betul. Kemarin kita waktu saat somasi itu kan kita lampirkan, ya kan, dan kita sudah jelaskan kan bahwa klien kami mentransfer sejumlah uang sekian dalam program ikut patungan usaha dengan dimunculkan atau dilahirkan dari yang bersangkutan itu berupa sertifikat, bahwa sertifikat itu kan menandakan atau menunjukkan bahwa klien kami itu udah mengikuti program patungan usaha tersebut gitu. Dan Ustadz tahu itu ya, udah mengetahui bahwa Kalau dia punya buku apa manajemen atau buku ini laporan, ya insya Allah ada, Saya tahu. insya Allah ada gitu. Ya kami berharap ya ada penyelesaian lah di sini dengan baik-baik gitu loh. Gitu. Pak, pertanyaan Pak, benar gak sih kalau JB itu pengusaha muda? Dengan nomor perkara 1249 Perdata Gugatan untuk masuk ke ruang sidang video. Ya Pak, benar gak sih inisial JB S tadi pengusaha muda bernama Betul. Broto Keno? Betul. Teman akrab beliau juga yang bersangkutan. Apa di situ, Pak? Kalau di sini sebagai komisaris utama, gitu loh. Karena komisaris utama kan juga, ya karena komisaris utama kan istilahnya juga ikut bertanggung jawab ya dalam perusahaan untuk memantau. Bang, kabarnya dalam gugatan ini pada komisaris ini istri Yusuf Mansur sudah tergugat ya? Ada, nah, cuma kita nggak masuk ke unsur ke ranah itu, karena kita sesuai dengan peraturan perseroan. Jadi kita ambil yang bertanggung jawab ya salah satunya berdasarkan jurisprudensi juga berdasarkan peraturan perseroan ya direktur utama dan komisaris utama. Walaupun ada strukturnya yang bersangkutan yang Anda sebut tadi ada di situ, iya. Oke, udah. Ya, seperti inilah videonya. Teman-teman sudah tahu ya bahwa untuk masalah patungan usaha sudah masuk ke pengadilan ya. Di sini ada 12 orang yang 12 nama yang melapor ya. Semoga saja kemudian masalah ini menjadi clear dan semoga hak-hak korban yang lain juga, korban-korban yang lain juga kemudian bermunculan untuk yang pengen haknya dikembalikan ya. Di sini saya bicara yang pengen haknya dikembalikan. Jadi saya juga memperjelas kepada teman-teman jangan disamakan ya antara sedekah dan investasi ya. Kalau investasi itu profesional bisnis ya. Jadi mereka berhak untuk meminta hak-haknya yang sudah mereka perjanjiannya itu berhak untuk meminta dikembalikan kalau memang tidak sesuai dengan apa yang mereka sepakati dulu bersama gitu. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah ya mau bagaimana lagi, namanya juga sedekah. Hanya tinggal kita berdoa saja kepada Allah, semoga Allah menghitungnya sebagai pahala amal soleh. Perkara di
bahwa kemana uang-uang itu, harta-harta itu, biarlah Allah yang kemudian akan membalasnya gitu. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.